atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang telah kami rasakan di pagi yang indah ini. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas di pagi yang indah ini, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami untuk mendengar dan mampu menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami dimampukan dalam melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi yang indah ini, dan firman Tuhan menguatkan kita untuk menjalani hari ini, yaitu tertulis dari Markus pasal 2 ayat 11. Demikian dikatakan, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak motivasi orang datang bertemu dengan Yesus. Itu dapat kita lihat dalam Markus 2 ayat 2, di mana dikatakan, "Lalu banyak orang datang, mereka berkerumun di sana sampai tidak ada lagi tempat. Di pintu pun penuh sesak dengan orang. Lalu Yesus menyampaikan berita dari Allah kepada mereka." Jadi boleh kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Menurut kita, siapakah Yesus itu menurut kita? Mungkin jawaban bisa berbeda-beda. Yang pasti tujuan Yesus datang ke dunia ini supaya kita mengenal Dia. Supaya kita mengenal Dia. Bahwa Dia atau Yesus itu memperkenalkan dirinya dengan bermacam metode, cara. Yang pertama, boleh saja Yesus itu memperkenalkan dirinya sebagai tabib atau penyembuh orang sakit, pengajar, melakukan tanda-tanda mukjizat, penghapusan dosa atau penyelamat, dan yang lain sebagainya. Nats ini kita perhatikan sebelum ayat 12, di mana Yesus kembali lagi ke Kapernaum melanjutkan tugas-tugasnya, namun orang banyak berbondong-bondong datang kepada Dia. Dalam ayat 10 dan ayat 11 sampai dengan ayat 12, kita lihat ada seorang yang telah lama mengalami penyakitnya. Karena banyaknya orang, dia tidak dapat bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus dapat membaca hati orang yang sakit. Yaitu di ayat 5, di mana dikatakan, waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Jadi jelas kerinduan dari orang yang mengalami penyakit tersebut atau orang lumpuh tersebut, Yesus dapat melihat hati seseorang. Itu dikatakan di ayat 5. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Nats hari ini menegaskan bagaimana Tuhan Yesus begitu peduli akan hidup kita. Nats hari ini menegaskan bagaimana Tuhan Yesus peduli, begitu peduli akan hidup kita, sehingga jauh-jauh sebelumnya Dia ingatkan akan rasa malas kita, rasa ketidakpedulian kita bisa membuat lumpuh rohani kita. Namun pada saat ini, nats ini tadi, kepedulian akan yang lumpuh tadi membawa suatu kesembuhan. Begitu juga kepada kita. Apa yang membuat bisa lumpuh rohani kita? Datanglah kita kepada Dia. Apakah beban hidup yang sedang kita hadapi jangan sampai membuat kita lumpuh rohani, tetapi serahkan, datang, temui Yesus itu. Bawa beban hidup kita kepada Dia dan percaya Dia akan menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita. Itu yang dikatakan melalui firman ini. Apa yang membebani diri kita, datanglah. Yesus peduli akan permasalahan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.